Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukron lillah amma ba'du. Para sahabat ikhwan dimanapun anda berada, semoga Allah senantiasa melimpahkan curahan rahmat dan maghfirah untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang mana di kesempatan kali ini di sini saya akan mencoba menerangkan terkait daripada ciri-ciri Al-Mahdi. Yang mana untuk diperhatikan, waspadalah dengan para penipu yang mengaku-ngaku Al-Mahdi atau memahdi-mahdikan tokoh tertentu tanpa ilmu. Yang mana berikut ini saya ringkaskan ciri-ciri Al-Mahdi berdasarkan hadis dan penjelasan ulama. Yang mana ciri-ciri Al-Mahdi diantaranya yaitu laki-laki. Artinya perempuan ngaku Al-Mahdi jelas itu pendusta. Kemudian ciri yang selanjutnya yaitu namanya Muhammad, yang mana nama asli dan nama sejak lahir, bukan nama hijrah atau nama-nama yang dibuat mendadak. Rasulullah SAW itu namanya Muhammad, kunyahnya Abul Qasim, lakobnya Al-Amin. Ingat, Al-Mahdi itu namanya Muhammad, bukan kunyah ataupun lakob. Jadi Abu Ubaidah jelas itu bukan Al-Mahdi. Yang mana nama ayahnya sama seperti nama daripada Nabi Muhammad SAW, yaitu Said Abdullah. Jadi walaupun namanya Muhammad, tapi jika nama ayahnya bukan Abdullah, maka jelas itu bukan Al-Mahdi. Kemudian keturunannya yaitu keturunan Rasulullah SAW, yakni keturunan daripada Sayyidatuna Fatimah. Jadi Al-Mahdi pasti itu bersuku Quraisy. Harus dipastikan kepada ulama nasab bahwa darah beliau sah keturunan Rasulullah SAW. Ngaku Al-Mahdi tapi dirinya itu orang Kalimantan ataupun orang Jawa ataupun orang Sumatera ataupun orang Melayu, India dan semisalnya, jelas itu adalah pendusta. Adapun apakah Al-Mahdi itu keturunan Fatimah dari jalur Al-Hasan ataukah Al-Husain, maka riwayat dalam Sunan Abi Daud menunjukkan bahwa Al-Mahdi nanti dari jalur Al-Hasan. Hanya saja riwayat tersebut itu diperselisihkan statusnya, yang mana menurut pendapat Al-Albani itu statusnya doib. Bahkan Ibnu Katsir terkesan membenarkannya, bahkan menegaskan nama dan nasabnya adalah Muhammad bin Abdullah Al-Alawi Al-Fatimi Al-Hasani. Adapun riwayat yang menyebut Al-Mahdi keturunan Al-Abbas, maka itu adalah riwayat gharib. Adapun riwayat yang menyebut Al-Mahdi keturunan Abdul Muthalib, maka itu adalah riwayat maudhu. Yang mana usia daripada Al-Mahdi itu masih muda. Jadi tidak mungkin Al-Mahdi muncul dalam bentuk kakek-kakek beruban. Dalam riwayat saat muncul disebut-sebut gulam, al-gulam, yang mana makna daripada bahasa gulam adalah anak kecil dengan usia antara masa penyapihan sampai 7 tahun. Jika seperti ini, makna bahasa gulam berarti makna yang dimaksud pastilah bukan makna bahasa hakiki, karena mustahil Al-Mahdi memimpin saat masih anak-anak. Kalau begitu, makna gulam di sana tentulah makna majazi. Secara majazi, kata Ibnu Ashur, gulam adalah pemuda antara 10 atau 20 tahun. Bisa juga dimaknai pemuda dengan usia yang biasanya kuat sekali gejolak menikah. Bisa juga dimaknai pemuda selama belum beruban. Bahkan bisa bermakna al-kahl, yakni usia 40 sampai 50 tahun. Yang mana selanjutnya ciri daripada Al-Mahdi yaitu dahinya lebar. Artinya secara fisik Al-Mahdi itu berdahi lebar, bukan sempit. Bahkan hidungnya itu mancung. Artinya Al-Mahdi itu berhidung mancung, bukan pesek. Ada riwayat dalam Sunan Abu Daud bahwa Al-Mahdi menyerupai Rasulullah SAW dalam hal akhlak, tapi tidak menyerupai Rasulullah SAW dalam hal bentuk fisik. Tapi riwayat ini didoibkan oleh Albani. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuatnya soleh dalam semalam. Ini salah satu ciri untuk Al-Mahdi. Artinya Al-Mahdi itu sebelum muncul beliau biasa-biasa saja. Tidak ada yang tahu bahwa beliau adalah Al-Mahdi. Lalu Allah menjadikannya orang luar biasa dalam hal ilmu dan amal dalam semalam. Ini
dalam istilah tasawuf semacam yaitu ilmu laduni, yakni tiba-tiba dibuat soleh dan pakih luar biasa tanpa usaha dan ikhtiar. Ada kesan Al-Mahdi mencapai derajat mujtahid mutlak dengan riwayat ini. Jika benar demikian, ini adalah rahmat Allah di akhir zaman. Karena fitnah yang sangat dahsyat memang membutuhkan seseorang dengan kualifikasi mujtahid mutlak untuk membimbing umat agar tidak tersesat. Bahkan Abdullah As-Singkiti dalam Maraqi Su'ud menegaskan bahwa Al-Mahdi memang mujtahid. Di antaranya ciri daripada Al-Mahdi yaitu munculnya di akhir zaman. Artinya sebelum dekat dengan tanda-tanda kiamat besar, maka tidak akan muncul Al-Mahdi. Yang mana hadisnya munculnya Al-Mahdi adalah mutawatir dan beliau bukan Nabi Isa. Adapun riwayat bahwa tidak ada Al-Mahdi kecuali Nabi Isa, maka itu jelas dhaif. Dengan asumsi diterima sekalipun maksudnya adalah jika Nabi Isa itu sudah turun, maka hamba Allah yang derajatnya dari sisi mendapatkan petunjuk paling tinggi di zaman itu adalah Nabi Isa. Yang selanjutnya, ciri daripada Al-Mahdi yaitu Al-Mahdi akan muncul sebelum Nabi Isa turun. Bahkan Al-Mahdi dimungkinkan muncul sebelum Dajjal. Itu kata Al-Azim Al-Abadi. Jadi urutannya di antara 3 kemungkinan. Yang pertama yang turun itu Al-Mahdi, kemudian Dajjal, kemudian Nabi Isa. Riwayat yang kedua bisa jadi Dajjal yang duluan, kemudian Al-Mahdi, kemudian Nabi Isa. Riwayat ketiga bisa jadi urutannya itu Dajjal dulu, kemudian Al-Mahdi berbarengan atau hampir berbarengan dengan Nabi Isa alaihissalam. Yang selanjutnya, ciri daripada Al-Mahdi ada riwayat bahwa sebelum Al-Mahdi muncul akan ada peristiwa 3 putra khalifah yang rebutan kanzun ataupun yang rebutan harta simpanan berharga di Ka'bah. Hanya saja tanda ini jangan dipastikan karena statusnya diperselisihkan. Kemudian ciri daripada Al-Mahdi yaitu munculnya dari arah timur Madinah. Awas, Dajjal juga muncul dari arah timur Madinah. Ini bisa saja membuat Dajjal mengaku Mahdi dan menimbulkan kesamaran. Bedanya jelas, Dajjal itu nasabnya Yahudi, tapi Al-Mahdi nasabnya ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Awas juga, Syiah Rafidhah punya keyakinan Al-Mahdi bedanya dengan Ahlus Sunnah. Nama Al-Mahdi menurut Syiah adalah Muhammad bin Hasan Al-Askari yang diyakini masuk sirdab di usia 5 tahun. Sementara Al-Mahdi di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah namanya Muhammad bin Abdullah. Syiah juga meyakini Al-Mahdi nanti akan keluar dari Samara, Irak. Sebagian ulama ada yang berpendapat Al-Mahdi akan keluar dari Mekah. Ada riwayat Abu Daud bahwa Al-Mahdi itu penduduk Madinah, tapi riwayatnya itu didoibkan oleh Albani. Ciri yang selanjutnya, ciri daripada Al-Mahdi yaitu dibeat di dekat Ka'bah. Artinya Al-Mahdi akan muncul dari arah timur Madinah dulu, lalu dibeat di dekat Ka'bah. Adapun riwayat yang menyebut detail lokasi beat, yakni di antara Hajar Aswad dan Makom Ibrahim, maka itu statusnya diperselisihkan. Termasuk statusnya diperselisihkan adalah riwayat yang menyebut bahwa di awal kemunculannya akan ada pasukan dari Syam yang memeranginya lalu ditenggelamkan Allah di antara Mekah dan Madinah. Lalu peristiwa itu dipandang menjadi semacam jadi karomah yang membuat didukung orang-orang soleh Syam dan Irak. Lalu mereka membaiat Al-Mahdi di antara Hajar Aswad dan Makom Ibrahim. Termasuk statusnya diperselisihkan adalah riwayat bahwa Al-Mahdi akan diperangi oleh Al-Kalb lalu menang. Termasuk statusnya diperselisihkan adalah riwayat Al-Mahdi didukung oleh Al-Haris dan Mansur. Termasuk statusnya diperselisihkan adalah riwayat Al-Mahdi didukung kekuatan dari timur Madinah. Adapun riwayat bahwa Al-Mahdi akan didukung kekuatan dari timur membawa bendera hitam dan kita diperintahkan membaiat walaupun merangkak di atas salju, itu adalah doib, mungkar, bahkan mirip maudhu.
Riwayat pendukung Al-Mahdi dari Khurasan yang membawa bendera hitam itu juga doib menurut Albani. Di antaranya lagi yaitu ciri daripada Al-Mahdi yaitu memiliki suatu kekuasaan real. Artinya Al-Mahdi itu ditaati, punya militer, punya kekuatan, punya massa. Jadi jika orang yang ngaku Al-Mahdi padahal tidak punya kekuasaan, cuma punya majelis pengajian atau organisasi masyarakat, maka pasti dia adalah pendusta. Di antaranya lagi yaitu menguasai orang Arab. Artinya jika ada orang yang mengaku Al-Mahdi dan punya kekuasaan tapi bukan orang Arab, berarti dia pendusta. Yang mana definisi orang Arab menurut penjelasan ulama nasab adalah keturunan Adnan dan Qahtan. Yang mana sebagian ulama ada yang berpendapat lebih luas, yakni keturunan Nabi Ismail. Yang mana pendapat ini secara konseptual benar, tapi masalahnya nasab antara Adnan ke Nabi Ismail itu tidak jelas. Karena itu tidak bisa dijadikan tumpuan. Jadi jika ada orang Indonesia ngaku Al-Mahdi, maka jelas dia itu pendusta. Termasuk ngaku Al-Mahdi tapi pendukungnya orang India, ini juga tidak sesuai dalil. Bahkan Ibnu Khaldun meringkas penjelasan ulama tentang Al-Mahdi bahwa Al-Mahdi akan menguasai kerajaan-kerajaan Islam. Yang mana ciri daripada Al-Mahdi selanjutnya yaitu pemerintahannya berbentuk apa? Itu adalah perkara gaib. Karena dalam riwayat Imam Muslim hanya disebut Amir. Jadi bukan menjadi keharusan Al-Mahdi mengumumkan khalifah di awal munculnya. Bahkan Abu Daud dalam sunannya membuat bab khusus tentang Al-Mahdi dan mengawali dengan hadis tentang 12 khalifah yang menyatukan umat Islam, sehingga memberi kesan bahwa Al-Mahdi adalah khalifah ke-12 yang dijanjikan Rasulullah SAW. Tapi riwayat ini memberi kesan setelah Al-Mahdi wafat, maka dunia kacau kembali. Bahkan Ibnu Katsir menduga Al-Mahdi adalah khalifah yang dinubuatkan Rasulullah SAW di akhir zaman akan bagi-bagi harta. Kan Ibnu Katsir menyebut beliau sebagai salah satu khulafaur rasyidin. Andai kata pun Al-Mahdi mengumumkan khilafah, maka tidak masalah karena memenuhi syarat khalifah yang harus mujtahid mutlak. Yang mana Al-Mahdi itu akan ketemu Nabi Isa dan akan mengimami Nabi Isa dalam sholat. Yang selanjutnya Al-Mahdi akan berjihad dan memimpin jihad. Al-Mahdi akan berjihad sampai memerangi Dajjal bersama Nabi Isa dan menang. Lafaznya adalah Zohirin, bukan Golibin. Ini memberi kesan bahwa dalam jihad beliau bisa jadi tidak selalu menang secara materi, tapi opini kebenaran mereka akan tetap mendominasi, menang dan unggul. Yang mana Al-Mahdi akan membuat Islam jadi jaya dan unggul. Jadi kalau pengaruhnya hanya di jamaah pengajiannya saja, maka tidak usah bergaya dan ngaku Al-Mahdi. Yang selanjutnya ciri daripada Al-Mahdi yaitu menjadi pemimpin yang adil setelah pemerintahannya sebelumnya rusak dan penuh kezaliman. Yang selanjutnya ciri daripada Al-Mahdi di zamannya umat Islam jaya, sejahtera, air melimpah, tanaman melimpah, ternak melimpah, harta melimpah. Yang selanjutnya ciri daripada Al-Mahdi yaitu memerintah selama 5 atau 7 tahun atau 8 tahun atau 9 tahun saja. Kebanyakan ulama menyebut 7 tahun. Adapun riwayat yang menyebut setelah itu yang berkuasa adalah Al-Qahtani, maka itu adalah doib. Jadi patut dicatat, tidak boleh memastikan Al-Mahdi kecuali sudah terwujud semua ciri-ciri yang disebutkan Nabi Muhammad SAW, terutama sekali memerangi Dajjal bersama Nabi Isa, lalu menang, lalu memerintah kaum muslimin dengan penuh keadilan dan merealisasikan kesejahteraan. Wallahu alam. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.